Puasa itu asyam, itu menahan. Jangan langsung identik menahan hawa nafsu itu dulu. Tidak semua hawa nafsu itu bertentangan dengan keinginan Allah. Maksudnya adalah menahan keinginan kita dan kita prioritaskan keinginan Allah. Ini diri kita. Ini kita. Kita pasti mencintai diri kita, betul? Ini keluarga kita. Ini kita. Kita pasti mencintai keluarga kita. Diuji keimanan kita. Ini diri kita, ini kita. Kita mencintai diri kita. Ada Allah mencintai diri kita. Keimanan kita dipertanyakan, siapakah yang lebih cinta kepada diri kita? Kita atau Allah? Jawabannya Allah. Siapa yang lebih tahu tentang diri kita? Kita atau Allah? Siapa yang lebih tahu apa yang berbahaya dan bermanfaat untuk diri kita? Kita atau Allah? Allah kita. Ini keluarga kita, begitu juga sama. Sini ada Allah. Allah mencintai keluarga kita, kita mencintai keluarga kita. Siapa yang lebih tahu dan lebih cinta tentang diri kita, tentang keluarga kita? Kita atau Allah? Allah jawab. Siapa yang lebih tahu apa yang manfaat untuk keluarga kita dan apa yang bahaya untuk keluarga kita? Allah atau kita? Maka kalau kita mengikuti seluruh keinginan Allah, pasti di dalamnya ada kemaslahatan diri kita dan keluarga kita. Pasti di dalamnya ada kebahagiaan diri kita dan keluarga kita. Tidak ada dikotomi. Keinginan Allah, keinginan kita, tidak begitu. Maka puasa itu menahan apa yang kita inginkan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Menahan. Diuji kita. Tentu kita ingin makan, ingin minum. Tapi Allah mengatakan tidak. Kita rasa lapar, kita rasa haus. Subhanallah. Tadi kita jalan ya dari hotel keliling Masjid Nabawi. Subhanallah. Sampai ke Baqi sana ya, masuk. Udah mulai haus, kan gitu. Udah mulai panas. Anda ingin minum, kata tidak. Tahan. Di sini diuji keinginan kita kepada Allah. Maka puasa itu pertama kali kita harus paham hidup itu menjalani dan memperjuangkan semua keinginan Allah, bukan menjalani dan memperjuangkan keinginan kita. Kita maunya A, B, C, D, Allah maunya X, Y, Z. Uji. Ujian nampak ketika ada benturan. Kalau tidak ada benturan, tidak kelihatan. Setelah ini kita berapa jam lagi kita akan buka puasa, betul? Subhanallah, ingat ketika ada yang sesuai keinginan kita dengan keinginan Allah dan ada yang tidak sesuai dengan kita dan keinginan Allah. Apa itu? Kulu washrabu. Silakan makanlah dan minumlah. Itu perintah dari Allah. Suruh makan dan minum sesuai dengan keinginan kita. Makan dan minum. Halo, disuruh Allah makanlah, minumlah. Itu sesuai dengan keinginan kita nggak? Iya kan, sesuai dengan keinginan kita kan? Tapi lanjutkan redaksi akal wala tusrifu, jangan berlebih. Di sini benturan keinginan kita dan keinginan Allah. Nah berarti Anda mengikuti keinginan Anda, tidak mengikuti keinginan Allah. Apalagi di hotel kita makan dari Masjidil Haram, makan masya Allah, di ujung-ujung goreng enak-enak semua. Maka habis pulang dari tanah suci ke tanah air, biasanya naik pesawat sesat, temperan badan. Di sini kita harus menjaga, ya Allah, Engkau memerintahkan ada yang sesuai dengan keinginan saya, ada yang tidak sesuai. Ikuti keinginan Allah. Ini masalah kecil. Substansinya adalah bagaimana kita hidup menjalankan dan memperjuangkan semua keinginan Allah, bukan menjalankan keinginan kita. Subhanallah, ini penting sekali ya. Jadi kita paham. Oke, di dalam hati kita ada keinginan-keinginan yang bertentangan dengan keinginan Allah. Namanya fujur. Dalam hati kita ada keinginan-keinginan yang sesuai dengan Allah. Namanya takwa. Lihat, wa nafsin wa ma sawwa. Dan demi jiwa yang menciptakan kita, siapa yang? Allah. Kalau menciptakan jiwa siapa? Allah. Dan menyempurnakan siapa itu? Allah. Subhanallah. Wa nafsin wa ma sawwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di dalam diri kita ada fujur yang ngajak maksiat, ada mengajak takwa. Jadi ada dua keinginan. Padahal puasa la'allakum, puasa itu agar Anda bertakwa, memperjuangkan keinginan Allah. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Jadi ini perang agresif, ofensif. Keinginan fujur itu ofensif, agresif.
Maka ta'asyam, asyam menahan, ngerem. Ngerem itu sesuatu yang gerak atau diam saja. Hah? Kursi ini ada remnya enggak kursi? Tidak ada remnya. Tidak ada remnya. Karena tidak bergerak, tidak gerak. Tapi kalau wheelchair ada nggak remnya? Ada karena gerak. Mobil ada. Nah, fujur ini, kita rem. Ya Allah, demi cinta aku dan iman aku pada Engkau ya Allah, dan Engkau melihat aku mengasihi aku tangan. Bapak-bapak di jalan lihat wanita yang cantik kayak setan, berandai-andai, hendak melihat, wow, apalagi di sini ada orang Turki, ada orang Arab, cantik banget. Puasanya nol, jadi Anda tidak bisa menahan. Jadi gimana Ustaz? Rasa Anda dilihat pada Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau tahu apresiasi hatiku. Itulah orang bertakwa. Rasa bersama Allah, maka dia menahan. Menahan ini adalah produk. Produk apa? Produk dua rasa. Rasa bersama Allah, dilihat Allah, diawasi oleh Allah, dimonitor oleh Allah, dinilai oleh Allah. Pikiran dan hati kita dilihat oleh Allah, pikiran dan hati kita diawasi oleh Allah, dan dicatat dan dinilai. Ini baru rasa pertama. Yang kedua, rasa melihat masa depan, yaitu akhirat. Ya Allah, semua ini ujian. Selama hidup di dunia adalah ujian, tapi sekejap mata saja. Meninggal dunia, kita masuki akhirat. Akhirat adalah hasil ujian, tapi abadi selama-lamanya. Ingat, maka dua rasa ini yang membuat perilaku menjaga. Ini penting sekali. Jadi hati kita, pikiran kita dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka jangan sampai berpuasa nilainya nol. Puasa itu amat sangat berat. Bagi siapa? Bagi yang suka ghibah, ngomongin orang, mencela, jelek banget, hitam banget. Jadi berat buat dia. Kenapa? Ditahan pikiran hatinya dia. Bagi orang yang suka ngumpet, ya, ngumpat, maki-maki, bentak aja nggak boleh. Walaya shab, walaya jahal. Nah, kebanyakan orang salah memahami walaya jahal. Orang yang ngambekan, orang yang baperan, gampang tersinggung. Ini jadi ketika orang tersinggung dan marah, maka dia menjadi jahil. Kenapa? Emosi naik, maka logical thinking akan drop. Kalau orang marah, ini udah tahu marah berkumpul. Ngerti nggak? Udah keras. Itulah perilaku bodoh. Maka dalam hadis-hadis orang berpuasa tidak boleh berperilaku bodoh. Maksudnya ngambek. Emak-emak nih, jadi, nah itu baper itu nggak boleh dari Islam. Soal bahkan perkataan-perkataan yang sia-sia pun tidak ada manfaatnya. Buang, enggak, saya tidak boleh. Saya berkata yang baik atau diam. Berat sekali itu puasa. Anda pikir puasa gampang? Kalau nggak makan, nggak minum, anak SD juga bisa. Betul nggak? Subhanallah. Anak saya masih SD, nggak makan, nggak minum, olahraga pula. Nggak minum. Sama banget. Kita, maka itu dua rasa selalu dilihat oleh Allah. Pikiran hati kita dilihat oleh Allah. Hati pikiran kita dinilai oleh Allah. Hati pikiran kita dipantau oleh Allah dan dicatat dan menjadi buku amal untuk masa depan. Itu yang kita takutkan. Dua rasa bersama Allah dan focus on the future. Namanya visioner. Maka orang menjaga start from there. Semua takwa itu artinya menjaga, memelihara. Semua perilaku menjaga itu mulainya dari akhir. Kenapa motor Anda, mobil Anda ada kunci? Nanti hilang, judulnya nanti. Start from there itu mulai dari akhir. Mudah-mudahan ini sebentar aja ya, supaya kita ngerti esensinya puasa. Maka itu puasa itu hati-hati dengan pikiran dan hati kita. Rasakan Anda selalu dilihat, dipantau oleh Allah dan dicatat dan menjadikan buku amal. Anehnya manusia nanti takut dengan buku amalnya. Waudi'al kitab fatara mujrimina musfikina mimma fihi. Nanti semua dapat buku. Anda akan melihat orang-orang yang berbuat maksiat, yang mujrim, orang-orang yang selalu berbuat maksiat. Mereka musfikin, ketakutan. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini? Sekecil ini ketulis. Jadi mama, ibu-ibu baru ketemu, Pak kabar Cen, udah mati? Gak matching, ketulis semua. Semua tertulis. Allahu Akbar. Nanti di hotel makan apa ya?
Anda tertulis, si fulan sholat pada jam sekian, detik sekian, dia mikirkan makanan. Tertulis rapi dan teliti sekali. Jadi puasa itu menjaga pikiran dan hati kita, bahwa kita sedang dilihat, diawasi oleh Allah dan dicatat, dan untuk masa depan. So lihat, merasa bersama Allah dan fokus on the future. Masa depan yaitu akhirat. Subhanallah. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Sekarang saya kasih hadis banyak sekali tentang puasa, ya, tentang puasa. Saya tidak mengiming-imingi sebagaimana hadis-hadis. Contohnya saya kasih hadis, Inna amal bin Adam yudha'af al-hasanah bi asyri amsalha ila 7 dha'f. Qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu liwadas, dan seterusnya. Saya tidak bahas ini karena ini mengembirakan semua. Biasa kalau orang senang lupa yang berbahaya, ya kan? Nanti di restoran ada makan ini, manfaatnya ini. Gak usah bahas. Yang Anda bahas yang dilarang. Gak boleh makan ini, begini, bahaya. Baru itu kita bahas. Jadi orang berpuasa dilipat kali gandakan. Berbuat amal 1 kali, Anda lipatkan menjadi 10, menjadi 100, 7 kali lipat. Kecuali puasa, dan seterusnya, ya. Tapi saya akan bahas summary-nya aja. Orang berpuasa itu yang kita tahu dulu, nggak makan, nggak minum, tidak hubungan suami istri, nggak usah bahas itu. Yang banyak tidak tahu, alam as-sawm itu, as-siyam itu bukan an-ta'am, an-syarb, bukan hanya menahan nggak makan, nggak minum, tapi dari omongan-omongan yang sia-sia. Subhanallah. Berarti orang Islam itu tutur katanya harus manfaat saja, nggak ada lagi. Bentar. Yang kedua, tadi saya suruh nanya ya, bilang saya terangin baru nanya ya, satu-satu ya. Nah, tidak boleh kata-kata yang sia-sia. Naik lagi. Tidak boleh wala yashab wala yajhal. Tidak boleh Anda bentak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda lewat makam Rasulullah SAW, itu ada ayat-ayat suci Al-Quran. Anda nggak boleh angkat suara Anda di atas suara Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan itulah ujian buat kita. Seandainya di sini ada Nabi, kita ngomongnya tuh harus intonasi di bawah intonasi Nabi. Kebayang nggak hidup bersama Rasulullah, orang yang kalem-kalem? Nggak ada kayak gitu. Wala yashab. Jadi ngomong sia-sia, bentak nggak boleh. Jadi kalau Anda kesel sama orang, nah udah sholat, nah belum sholat, udah setengah jam, udah sholat belum sholat, udah sejam belum sholat, nah nggak boleh sholat, nggak boleh. Ternyata puasa itu susah. Buat siapa? Buat yang terbiasa ngebentak. Itu luarnya, isinya sebetulnya kalau Anda merasa bersama Allah, merasa dilihat oleh Allah, nggak mungkin ngebentak. Karena bersama Rasulullah dia nggak berani berontak, gimana bersama Allah? Walaya jahal, nih kawan banget. Di buku-buku di internet terjemahan walaya jahal itu jangan berperilaku bodoh. Dia lupa ini kaitannya dengan walaya. Ada marah tapi tidak diungkapkan dengan kata. Bahasa yang lain baperan, baperin, baperun, ngambekin, ngambekun, anikin pun, banbin pun, tuh, hafal semua itu. Subhanallah, ente istri kita sama suami, nggak begini teh. Wah, nggak ngomong tapi gitu. Anda melakukan perilaku yang kontraproduktif, itu namanya jahlun, walaya jahl. Subhanallah. Maka saya cek kata-kata walaya jahl, nggak begitu lihat konteks hadis. Dan nanti lihat walaya jahl terjemahannya aneh-aneh. Maka itu dilihat. Ataupun yajhalu alaih, Anda ngambekin, gimana perasaan Anda? Ada orang ngambekin kita, Anda tetap berbuat baik. Karena dilihat, diawasi oleh siapa? Karena Anda sedang menyusun masa depan amal kita. Ilmu ini jarang dibahas, ya. Apalagi yang bohong, manipulasi. Ini ceramah untuk KPU, Bawaslu.
itu kelompok ibadah semua. Hadis menurut Bukhari. Man lam yada' qaul sur wal amal. Ada lagi tambahan dalam hadis wal jahl. Falaysa lillahi hajatun an yadha ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, perkataan nipu, manipulasi, dan perilaku dusta. Manipulasi data, kan? Harus 14 jadi 1400, gitu kan, tambahin 02. Subhanallah. Ada 5 jadi 500.000. Ini saya lihat di tambah-tambahnya. Ini jelas namanya syahadat zur, persaksian palsu, perkataan palsu. Jadi dusta semua, maka tidak dapat apa-apa ibadahnya. Maka itu berat bagi mereka yang biasa bohong. Udah capek-capek, enggak makan, enggak minum, enggak dapat apa-apa. Wa kam min shaimin laysa al-jazaa illa al-ju'. Betapa banyaknya hadis orang puasa enggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Dia bohong, tipu-tipu, trik-trik. Subhanallah. Betapa banyak sekarang. Maka itu kalau orang ngerti takwa, saatnya pejabat-pejabat kita bertakwa semua, damai kita. Gak pakai teriak-teriak, gak usah pakai KPK gitu kan, gak usah pakai demo-demoan, udah takut semua. KPU gak usah dikontrol, pasti bener gitu. Ini namanya negara surga, ini kan negara beda. Artinya apa? Takwa itu dahsyatnya luar biasa. Merasa selalu diawasi oleh Allah, dan pengawasan itu dinilai dan nanti dibuka ketika di akhir di hari. Wa man ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin, yang balik-balik sama ya balik-balik. Di surat Zalzalah, sekecil apapun yang khair yang syar akan dinampakkan, diperlihatkan. Maka orang yang bertakwa selalu merasa setiap detiknya itu sedang menyusun kitabnya. Yang aneh, manusia ketakutan. Wow, di Alkitab, mereka ketakutan nangis buku apa ini? Padahal yang menyusun kitab siapa? Diri sendiri. Ini. Maka takwa adalah rasa bersama Allah. Begitu ya salat tarawih. Salat tarawih kita di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu ada Mekah, Madinah. Dua-duanya disebut dengan Masjidil Haram. Allahu Akbar. Lama banget imamnya ya. Allah tahu. Oh, ya Allah. Anda kalau susah duduk aja, duduk nanti berdiri lagi buat boleh. So melarang, nggak apa-apa. Ya, jadi kita harus paham. Kecuali ada Osman bin Duduk, Babah, ya, subhanallah. Jadi kita harus paham. Tarawih itu rileks, bersantai-santai, bersenang-senang. Maksudnya kalau kita merasa cinta, betul-betul cinta Allah, maka Anda ingin dekat dengan Allah. Satu, ingin sekali Allah ngomong sama kita. Apa itu? Baca Quran. Ingin sekali kita ngomong sama Allah. Apa itu? Salat, doa. Katanya cinta. Bapak Ibu, ini udah wajah tua gitu, banyak punya cucu sini kan. Jadi ya mudah. Lihat saya punya cucu banyak sini. Artinya apa? Kita cinta anak kita, cucu kita, betul nggak? Kita ingin ngobrol sama anak cucu kita, dekat, kita cium. Subhanallah, itulah cinta. Tapi kalau cinta tidak ada ungkapan I love you, katanya cintanya bohong, betul? Cuekin anak, dicuekin, berarti nggak cinta. Begitu juga kita kepada Allah. Anda cinta Allah tapi kagak pernah megang Quran. Yang di sono, yang di sini enggak. Maksudnya yang tinggal di sono, ya, di sini enggak lah. Karena yang di sini tinggalnya di sono semua. Artinya apa? Coba lah, tunjukkan kita cinta Allah dengan baca Al-Quran, dengan berzikir. Tunjukkan kita cinta Allah, sholat itu jadi imam. Subhanallah. Di sini imamnya Masya Allah, bikin nangis terus. Dari awal sampai akhir bikin nangis. Cara motong ayatnya enak banget. Ya kalau paham. Ya, walaupun kadang-kadang nggak paham, kadang-kadang kita bisa menitikan air mata, itulah mujizat. Baik, alhamdulillah. Jadi poin-poin itu nanti saya bikin videonya, ya. Poin-poinnya. Oke, ada pertanyaan? Seandainya kita itu tanpa sengaja itu melakukan hal yang dapat merusak ibadah puasa kita itu, terus kita harus gimana? Cukup dengan istighfar atau gimana? Kalau puasa kita banyak
coreng-corengnya, junjung apa itu? Tunjuknya pakai bibir, nggak pakai gigi. Apa? Orang Afrika hitam, astaga. Ada puasa. Lucu aja. Astaga. Pertama Anda hilang takwa, dan Anda coreng puasa Anda jadi jelek. Rasulullah SAW mengasih solusinya apa? Perbanyak puasa sunnah untuk memperbaiki puasa yang wajib. Puasa wajib itu berantakan, puasa sunnah kagak pernah. Begitu juga puasa sholat. Datang ke Nabi, ya Rasulullah, curhat, ini cerita sama Nabi Hurairah. Ini Bapak Ibu ini semua harus pakai dalil, jangan pakai ngarang. Datang ya Rasulullah, ini pernah saya terangin. Sholat saya ini gimana? Kadang-kadang ingat Allah, kadang-kadang enggak. Ini pernah saya terangkan. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 9, ada yang dapat 8 kan gitu. Ada yang dapat 7, ada yang dapat 6, ada yang dapat 5 kan gitu. Ini Nabi bercerita, berarti semakin besar atau kecil? Semakin besar kok kecil gini. Berarti kalau bayangkan kalau kita di sini dapat 1/4, berarti 1 rakaat ingat Allah, 3 rakaat nggak ingat Allah, betul? Dapat 1/4. Lalu kebayang kalau Nabi bilang kita dapatnya 1/10. Allah Akbar ingat Allah. Habis itu nanti makan apa ya? Kira wow makan buana. Assalamualaikum. Tahu salam tuh. Salam. Bagaimana memperbaiki perbanyak salat sun? Itu dan itu harusnya banyak. Maka itu kita coba untuk memperbaiki puasa kita dengan memperbanyak puasa sunnah. Besok harus lebih baik, besok harus lebih baik. Maka sebetulnya puasa Ramadan itu dimulai dengan puasa Sya'ban. Puasa apa? Sya'ban, bukan Sya'ban, beda. Kalau Sya'ban itu kekenyangan. Bahasa Arab balik-balik, bahaya banget. Puasa Sya'ban atau puasa Sya'ban? Sya'ban. Dalam 1 bulan penuh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis sahih beliau pernah puasa 1 bulan penuh. Bulan Sya'ban berarti sudah terbiasa puasa, kontrol lagi perbaiki. Ketika datang Ramadan, kualitas puasa sudah bagus. Maka yang tadi semua ngomongin orang, gibahin, mencaci, memaki, mencela kayak gitu kan, atau matanya andistin dalam hati kerenan juga gua. Puasa kayak gitu. Intinya lihat kata-kata saya. Di dada Anda kalau merasa tinggi dan bernilai, maka kualitas puasa Anda 0. Barang siapa yang di dadanya merasa 0, maka kualitas puasanya tinggi. Paham saya? Kalau kita merasa bersama Allah, kita tuh nothing, la haula wala quwata illa billah. Enggak ada apa-apa. Dihina orang, dicaci maki orang, ya toh semua milik Allah. Alhamdulillah, semua nikmat milik Allah. Allah, semua kerajaan langit dan bumi milik Allah. Dan kita sudah lafazkan innal hamda wa ni'mata laka wal, udah milik Allah semua. Apa yang Anda miliki? Nothing. Orang yang dadanya 0, maka kualitasnya luar biasa. Orang yang merasa dadanya tinggi, maka dia jadi 0. Ini pernah saya terangkan ketika manasik itu kalau hadir. Saya hadir itu kalau ingat. Jadi ketika kita membesarkan Allah, kita mengecilkan diri kita 0. Tapi Anda hebat, saya hebat, saya kaya, saya pintar. Jadi seakan-akan Allah nothing. Berarti Anda yang 0 sebenarnya. Paham? Kalau Anda titik 0, tidak lagi ngomongin orang. Oke, betul, dia irang elek. Tapi jangan-jangan dia lebih dicintai oleh Allah. Oke, dia lebih miskin, kita lebih keren. Bisa jadi dia lebih dicintai oleh Allah. Maka ngukur kita baik atau tidak, lihat orang lain. Kalau Anda merasa lebih hebat dari orang itu, Anda bukan orang baik. Karena Anda merasa tinggi, semuanya Anda 0. Kalau Anda lihat orang lain, jangan-jangan orang itu lebih dicintai oleh Allah daripada saya, maka Anda orang hebat. Tapi Pak Ustaz, dia itu alkohol, mabok. Kita keluar sholat, habis sholat subuh, ketemu orang pakai anting, bawa alkohol, mana lo? Sambil mabok. Tetap aja Anda jangan merasa lebih tinggi dari dia. Bisa saja dia taubat dan nasuha dan dia lebih soleh dari kita. Betul? Tiba-tiba di akhir contohnya dia surganya lebih tinggi dari kita. Padahal waktu itu kita merasa lebih hebat. Hati-hati, orang itu bisa berubah. Begitu juga
Anda sekarang soleh. Wih, soleh, saya soleh. Berkali-kali haji umroh. Belum masa depan Anda tidak tahu. Ada godaan setan, terjebak dan terbujuk. Maksiat eman. Sul khatimah na'udzubillah min dzalik. Ya. Disitulah kita harus menjadi titik nol. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini sudah saya terangkan. Kalau Anda titik nol maka diberikan kekuatan oleh Allah. Tapi kalau Anda merasa sepenuh, apa yang mau diisi? Ya. Ada lagi pertanyaan? Hati-hati, jadi gampang dengan istighfar. Kalau puasa kita compang camping sampai titik nol kan rugi. Jangan gampang-gampang istighfar aja. Kayaknya gampang banget. Lalu Anda ganti dengan puasa-puasa sunnah. Ini permasalahannya adalah, saya kasih tahu, takwa itu menjaga dan memelihara. Anda tahu nggak menjaga dan memelihara itu perilaku start dari mana? Start dari merasa tidak terjaga. Kalau Anda merasa terjaga, maka tidak akan keluar perilaku menjaga. Bingung-bingung dah. Menjaga itu pasti sesuatu yang gampang hilang. Anda kunci rumah Anda, di depan rumah Anda ada rumput, ada pohon, nggak pernah Anda pikirin tuh. Karena nggak yakin, masa hilang rumput kita. Mobil kita jaga, kita kunci masukin garasi, gerbang, gembok, pakai CCTV, ke alarm, wih, banyak banget. Anda karena merasa takut gampang hilang. Rumput berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di rumah kita kagak hilang. Pohon jambu, pohon pisang kagak hilang-hilang deh. Kagak kita pikirin. Ya kan? Nah, pohon pisang. Artinya apa? Menjaga itu sesuatu yang gampang. Apa sih yang gampang hilang, Ustaz? Rasa. Ada yang affection, kalau cognition nggak hilang. Tanyain orang berbuat maksiat, dia maksiat kuat, dia berzina, dia apa. Allah tahu nggak? Tahu lah, mengatakan dia. Ini ada saudara, tahu lah mangkor, ada tahu marah. Secara kognitif itu tidak berubah. Yang berubah itu rasa. Maka rasa inilah yang fluktuatif. Itu yang harus kita jaga. Rasa kebersamaan Allah itu yang susah. Maka puasa itu susah. Rasa bersama Allah. Kalau Anda dapat tes, Masya Allah, ini adalah pengalaman Anda. Dihina orang sama, ya Allah, langsung dialog sama Allah. Dalam apapun, Allah, dikit-dikit Allah. Karena rasa bersama Allah terus. Anda ngeliat sesuatu, ya Allah, ampun ya Allah. Itu takwa namanya. Itu orang udah nggak ada, wow, tancap wow, terus wow. Lihat bini, wah jauh banget soalnya, kan kacau banget. Terus lupa. Nah, mama juga gitu, bukan pula bapak-bapak doang gitu kan. Mama ngeliat, tuh dia berbudi besar-besar, wow. Itu gitu masuk kamar dia suami. Iya, jauh banget soalnya gitu. Tadi gogah gitu. Anda rusak takwaan. Anda tidak merasa dilihat oleh Allah, pikiran dan hati Anda kita dikontrol oleh Allah dan dicatat. Subhanallah. Jangankan perilaku bohong, tipu-tipu, pikiran aja kontrol. Gak usah perilakunya, pikiran, karena perilaku itu adalah aktualisasi dari apa yang kita pikirkan. Betul? Halo? Ibu-ibu nih, ada cowok gantengnya kayak setan. Berarti ada gitu. Gak tau setan gantung apa, gak tau gitu kan. Anda tuh udah main mata. Main mata sama-sama mata. Astagfirullahaladzim. Ampun ya. Anda tahu, suami Anda tahu, suami Anda semua gak di sini. Klik Google kalau nggak percaya hadis sesuai apa enggak. Subhanallah. Puasa Anda kagak diterima. Nanti klik Google terus hadis tentang seorang yang tidak terima salat. Jadi itu semua akan keluar perilaku kalau kita merasa bersama Allah, merasa dilihat oleh Allah. Itu dulu bangun, ya. Dan ini jarang dibahas, betul. Yang dibahas puasa itu nggak boleh ini, boleh itu. Sama.
ihram itu nggak boleh motong kuku, motong rambut, bla 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 bla, berjahit nggak boleh. Padahal esensinya ini semua milik siapa? Oleh yang punya, oleh yang ngatur, terserah. Ustaz, bisa nggak saya pakai CD-CD-an supaya nggak gondal-gandul bener? Udah, nggak usah pakai, itu cuma 2 hari doang. Nggak usah diatur, yang ngatur tuh Allah. Anda nggak usah, tidak berhak mengatur. Ya, kira-kira gitu. Di situ esensi ihram itu semua milik Allah. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, semua milik Allah. Maka dia punya, maka dia ngatur. Itu yang sudah dibahas. Maka substansi daripada takwa itu rasa bersama Allah. Allah melihat, memperhatikan. Jangan fokus tidak makan, tidak minumnya. Ustaz, gosok gigi boleh nggak? Boleh. Kata Ustaz, saya nggak boleh. Nah, ini niatnya begitu. Mayan. Jelas kagak boleh. Mayan. Mana ada orang gosok gigi? Orang gosok gigi begini. Mayan. Anda ini merasa dilihat oleh Allah kan? Allah. Coba deh bangun rasa selalu dilihat oleh Allah. Apa yang dilihat? Pikiran hati kita, bukan perilaku mah. Kelas bawah kita level yang atas lah. Mas gitu ya, ibarat kelas bawah. Pikiran hati kita dipantau oleh Allah. Kalau perilaku bohong, tipu ataupun meremehkan, itu keluar. Yang di dalam itu kita bahas. Merasa dilihat oleh Allah. Lanjutkan. Dicatat, nilai, dan ada akhir. If'al ma syi'ta fa'lam fa'innaka muslim. Berbuatlah terserah, tapi kau akan dibalas dengan perbuatan itu. Masya Allah, kalau semua orang bertakwa, Masya Allah, suami istri bertakwa, nggak ada istri itu, betul? Pakai password, gitu kan? Pakai ini, wah, modern gue, nggak bisa tuh. Kalau dia tidur bisa digini, kalau mata nggak bisa tidur. Subhanallah, di dalamnya 1.000, 2.000, 4.000. Puasa apa? Salat apa? Anda merasa tidak dimonitor. Nanti ketika sakaratul maut, maut baru ketahuan. Ya Allah, balikin aku ke dunia. Kata malaikat, hari ini nggak mungkin dibalik ke dunia. Dulu kemana aja? Subhanallah, kalau Anda merasa bersama Allah terus, Anda akan cintanya luar biasa. Cinta banget. Gimana caranya, Ustaz? Anda akan selalu menyebut nama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Rabbil fir warhamah. Dan seterusnya. Copot. Gimana kata cinta Allah? Copot. Nanti ketika sakaratul maut, copot. Kata malaikat Israel, emang aneh mau copot, tahu aja loh gitu. Maka hati-hati kita, coba pikir hati kita dipantau oleh Allah, dilihat oleh Allah. Rasa itu ada nggak? Rasa itu. Maka itu Rasulullah mengatakan at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Takwa itu letaknya di sini, bukan di sini. Karena di sini ini nggak mungkin, nggak usah dijaga. Karena ini nggak mungkin hilang. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi. Ada semua tahu, nggak mungkin berkurang. Yang di sini yang berkurang. Kita pakai CCTV nggak ada, wah nggak ada yang lihat. Itulah hilang takwa. Percuma kita amal ibadah kita dari pagi sampai malam. Nanti keren banget ya, yang belum pernah puasa di tanah suci nanti keren. Anda buru-buru musik ditarik-tarik persis di terminal Pulau Gadung. Kampung Rambutan. Maksudnya apa? Lihat sendirilah. Kalau nggak diceritain nggak enak, biarin aja. Subhanallah, nanti ada di masjid menjelang maghrib, ditarik-tarik. Tarik sono, tarik sini. Karena berebut untuk ta'jil. Jangan ngomong lagi ta'jil, justru haram. Yang ngerti bahasa Arab, coba yang ngerti bahasa Arab. Memang beda antara ta'jil dan ta'jil itu jauh banget. Ta'jil, depan, jangan pakai itu dong ta'jil. Oke, ada lagi? Ayo silakan Pak Abdul. Gue gini, kalau sholat itu gimana caranya ya supaya kita bisa fokus? Jujur nih, kita sholat di Masjidil Haram, segala macam, kita ikutin semuanya. Tapi seperti Ustaz bilang tadi, pikiran kadang-kadang melayang-layang kemana-mana, apa-apa. Nah bahkan saya nemuin,
dalam hidup saya itu baru beberapa kali nemuin sholat yang benar-benar khusyuk itu pada saat tahajud. Itu juga cuma beberapa kali, ini kayaknya puas banget sholat itu. Nah, pertanyaan saya, apa sih kiatnya? Kok saya nggak nemu lagi gitu, sholat yang bisa khusyuk banget gitu. Saya kasih linknya ada 2 jam lebih itu. Ya, salah ya. Nggak apa-apa, itu 2 jam lebih. Maka itu di dalam nasihat ulama itu, menuntut ilmu itu butuh waktu. Urusan dunia aja deh, nggak mungkin Anda baru SD langsung jadi printer, jadi pengusaha, pimpinan perusahaan, nggak mungkin. SD, SMP, SMA, itu juga butuh waktu belajar, itu pun latihan lagi kan, kerja di sini baru ada jadi orang top, kira-kira gitu lah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Begitu juga ilmu agama saat ini. Oke, saya kasih tipsnya aja ya. Orang ini tidak sadar bahwa sholat itu adalah proses kedua. Sholat itu nomor 2. 2 itu hasil daripada nomor 1. Jadi kekuatan itu di nomor 1 bukan nomor 2. Ini gak ada urusan dengan kampanye, please. Jangan macam-macam. Udah langsung begini semua gitu. Yang mau begini semua terus gitu. Gak ada urusannya. Ini murni. Ini ilmiah. Itu ilmiah. Anda harus ngerti ilmiah itu apa dulu. Air ditaruh sini, bentuknya kayak gini. Kotak, bentuknya kotak. Bentuknya segitiga. Diikutin berjalan, betul nggak? Itu ilmiah. Bolak-balik, diulang-ulangnya begitu. Ini jatuh ke bawah, semua jatuh ke bawah. Oh, berarti ada gravitasi. Diulang-ulang kayak begitu. Nggak bisa diutak-atik. Itu namanya ilmiah. Betul nggak? Nggak bisa diutak-atik. Karena secara fakta, sekarang saya ajarkan. Lihat ini nih, zoom out dulu ya. Zoom out. Bapak-bapak ibu yang fokus belum tentu paham, apalagi yang sambil chattingan jelas kagak paham. Yang fokus aja belum tentu paham. Karena ini susah asli susah. Karena nanya susah mau kamu ini dari mana saya juga lagi bingung. Karena ini harus 2 jam. Lihat. Bahasa lintas agama dulu. Ini Tuhan. Karena kuping kita nggak enak dengan Tuhan. Allah. Tuhan menciptakan alam semesta. Semua sepakat. Ini Tuhan menciptakan agama. Semua agama mengatakan dari Tuhan. Alam semesta dari Tuhan. Maka mengukur agama yang benar harus sesuai dengan alam semesta. Bahasa yang lain, agama yang benar itu agama yang ilmiah. Karena semua agama selain Islam gak ada yang ilmiah. 3 sama 1. 1 sama 3. Berubah-ubah. Persis agama KPU. Gitu kan. Berubah-ubah angkanya. Gak jelas gitu. Nah, lihat. Gak bisa ngitung guys. Jadi ya kita doa terus. Jadi gini nih, jadi agama yang benar sesuai dengan alam semesta karena satu sumber. Ini merek Dandang Oppo salah, keluar HP-nya seri sekian. Tahu-taunya ini Apple nggak ketemu, betul nggak? Gitu kan? Apalagi Samsung, maksudnya Samsung yang salah lagi, gitu kan? Yang satu Oppo yang nggak ketemu buku petunjuknya. Jadi kalau Samsung ini mengeluarkan seri ini ya buku petunjuknya dari Samsung itu baru ketemu. Nah, ini apa nih? Kijang Innova. Berarti sini Toyota keluarkan buku petunjuknya harus sama karena satu kecuali dari Nissan nggak ketemu, apalagi baru Nissan kagak ketemu lagi. Maka itu ini ilmiah ya. Selesai. Belum selesai terus. Ini dibuka lagi. Sholat itu di dalam rukun itu nomor 2. Nomor 1 apa? Salat itu di dalam Al-Quran adalah mengingat Allah. Surat Toha 20 ayat 14. Innani anallah. Sungguhnya aku adalah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis shalah li zikri, dirikan salat untuk ingat aku. Ini Al-Quran ngomong. Bapak-bapak, ibu-ibu, berandai-andai hari ini kita perkenalan baru ketemu hari ini hari apa? Senin. Hari ini hari Senin. Saya baru ketemu Ibu Ajeng, saya Arifin, saya Ajeng baru ketemu. Saya Arifin, saya Erwin ketemu. Kalau kemarin hari Sabtu, dia ingat saya nggak? Kemarin hari Minggu ingat saya nggak? Ingat nggak? Tidak, mustahil. Betul. Sekarang Senin, terus besok ketemu lagi, ingat nggak?
Artinya apa? Kekuatan mengingat itu setelah mengenal. Coba, pernah nggak ketemu orang? Apa kabar, Mas Arvin? Baik Pak, sekali lagi siapa? Pernah nggak gitu? Jangan sering kacau. Sering itu sakit Anda. Siapa yang sebut? Kamu, aku istri kamu. Kacau. Itu sakit. Kalau udah sering parah banget gitu ya. Pernah lah titik. Kalau sering parah. Artinya apa? Balik. Kayak tadi kawan saya, 20 tahun ini nggak pernah ketemu. Langsung. Padahal nggak pernah ketemu. Pernah juga kan? Lalu bedakan antara cepat ingatan, secara ingat. Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Ada yang lambat, tolak loadingnya lama. Sesungguhnya kekuatan itu tergantung kekuatan mengenal. Kalau mengenalnya dahsyat, maka ingatnya gampang. Kalau mengenalnya lemah, maka ingatnya lemah. Itu dulu. Belum selesai. Kita ini lemah dalam mengenal Allah. Maka pada belagu sama Allah, maksiat santai aja. Kita gak tahu. Kita kesendut rokok aja panas minta ampun. Masya Allah. Udah gitu belagu pakai neraka dicuekin. Ada anak badar banget, Pak Ustaz, punya anak saya susah banget soalnya. Kamar mandiin deh. Karena matiin air panas semuanya. Gak berani. Begitu gak sholat tuh, belagu banget. Pakai air panas yang gak berani. Kopi ini. Gak berani begini. Panas sama repuh. Udah kayak gitu gak sholat. Anda tidak mengenal siapa Allah. Subhan. Betapa banyak kita tidak mengenal Allah. Maka bagaimana untuk memudahkannya? Bangun habit of mind. Ini habit of mind apa? Tauhid. Mari. Tisu nggak? Saya ada tisu di dalam. Bukan nyolong. Nanti saya bersihin. Arvin, satukan. Menyatukan proses tauhid. Jadi wahid. Ini alam semesta serta sisi. Ketika kita melihat alam semesta serta sisi, kembalikan pada yang satu, yang mencipta satu, yang menghidupkan satu, yang menggerakkan satu, yang menghidupkan satu, yang menghias satu, itu Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Rabbun artinya adalah yang mencipta. Kita tidak bisa membedakan Rabbun dan Ilahun. Ini saya terangkan. Ayat yang pertama kali turun bukan Ilahun. Iqra bismi Rabbika. Maka ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Bayangkan kita Tuhan semua, Tuhan Rabbana, Tuhan Iya, Ilahana, Tuhan semua. Sekarang saya dalamin. Kita lemah dalam mengenal Allah. Dalam bahasa yang lain kita lemah dalam tauhid rububiyah. Maksudnya apa Ustaz? Rabbun itu titik-titik alam semesta. Rabbun yang mencipta alam, Rabbun yang memiliki alam, Rabbun yang mengatur alam. Jadi apapun Tuhan titik-titik alam semesta itu Rabbun. Jelas? Maka ketika kita lihat bunga, habit of mind kita, keren banget. Baunya coy. Gak ada Allah. Yang benar ketika kita lihat bunga, tauhid. Kembalikan siapa yang mencipta, siapa yang menjadikan ini wangi, siapa yang menjadikan ini indah. Maka kita subhanallah, habit of mind ini hilang. Nah, Anda tidak mengenal Allah melalui kembang. Selalu saya katakan, ketika Anda melihat pasangan hidup Anda, ini pasangan hidup saya, ini istri saya, suami saya, ini anak saya, ini rumah saya, ini harta saya, sampai kapanpun Anda tidak akan khusyuk soal Anda, nggak bakal khusyuk, percaya sama saya. Anda lihat makanan, enak banget, kambing lagi, besok kambing lagi, lama-lama gendut saya. Anda nggak kenal Allah melalui kambing, melalui makanan, masya Allah. Terus gitu. Gak bakal khusyuk. Karena Anda tidak mengenal Allah. Kekuatan mengingat itu tergantung kekuatan mengingat itu sholat. Satu mengingat. Syahadat itulah mengenal. Asyhadu, aku menyaksikan. Yang kita saksikan bukan Tuhan. Aku menyaksikan bunga Allah. Kita ngeliat sunset, sunrise, gunung, lautan. Allahu Akbar. Kita ngeliat ini indah. Betapa manusia diciptakan oleh Allah. Kasih alam insana malam.
kasih ilmu, Allah Akbar, Masya Allah, subhanallah, begini banget. Lihat bangunan, Allah Akbar, Masya Allah, keren banget, Masya Allah. Kita masuk pertama kali itu ke pintu gate Al Aziz, ya kan? Keren banget. Itu baru dibuka tuh kemarin tuh. Allah Akbar, Masya Allah, subhanallah. Jadi bukan, ih keren banget ini. Arsiteknya siapa ya? Enggak arsitek, siapa yang menciptakan arsitek? Ya kan? Subhanallah. Bapak-bapak lihatlah istri Anda. Masya Allah, subhanallah, Allah mencium. Masya Allah, gitu. Itu mengenal Allah melalui istri Anda. Dan lihat suami Anda begini. Jadi cara melihat ini dari Allah, ini dari Allah, itu baru mengenal Allah. Itu dulu dibangun. Kita lihat orang naik sepeda, kita nggak bisa naik sepeda. Pinter banget itu kok nggak jatuh. Orang naik sepeda lihat kita, kayak gini aja nggak bisa, kan gitu. Paham nggak? Kita lihat ya Allah susah banget, salat khusyuk. Iya, ente belum terlatih, syahadatnya tidak terlatih. Kalau Anda sudah sampai titik, saya tuh heran, kok bisa orang salat ingat selain Allah akan ngomong begitu? Kok bisa? Berandai-andai kita dipanggil presiden. Arifin sini, iya Pak. Kamu kerjaan ini siapa? Gak mungkin saya mikirin bini saya. Gak mungkin. Presiden itu baru malu. Gimana Allah? Perkataan manusia kadang-kadang kita lebih dengar daripada perkataan Allah. Ingat Quran ngomong gini. Ketika orang yang ngomong, oh iya. Mereka lebih dengar perkataan manusia daripada perkataan Allah. Karena belum mengenal Allah. Kita ini banyak belum mengenal Allah. Maka kalau Anda mengenal Allah, sehebat apapun ibadah Anda, amat sangat kecil dibanding nikmat yang Allah berikan. Anda sudah mengenal Allah. Nggak pernah kita banggakan apa yang kita miliki. Orang kita nothing. Maka gimana kita bisa? Kata-kata ini dari Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fa sawwaka fa'ala. Fi ayyi suratin ma syaa. Coba. Manusia kok bisa lupa aku menciptakan dia tubuh kamu itu aku yang menciptakan. Aku susun begitu dahsyat, begitu seimbang. Betapa kedasatan tanda besar aku dalam tubuhmu. Kok bisa lupa aku? Itu Quran. Kita merasakan tubuh ini ada tanda besar Allah. Kok bisa lupa Allah? Nah sekarang kan kita bertanya, kok sholat gimana supaya ingat Allah? Kan lucu. Kebayang, saya datang ke rumahnya Bu Ajeng atau Pak Erwin. Datang di rumah Pak Erwin, saya lupa Pak Erwin. Ini kayak rumah saya, parah banget. Betul nggak? Parah nggak? Paham? Kita masuk di rumah orang. Saya datang ke rumah Pak Agung. Ini merasa rumah saya. Pak Agung tuh nggak saya rekan. Kok bisa live? Kira-kira gitu. Padahal semuanya milik dia. Berani saya deh, Erwin naik mobil saya ke rumah saya. Oke. Saya ke rumah Pak Agung juga. Bisa saya di rumah Pak Abu, di rumah Pak Abu, mereka ngomongin Pak Abu duduk, diajak makan. Pak Abu kok gini bisa, kok bisa, kan lucu. Maka itu, ketika orang-orang itu dikirim ke neraka, belum dengar semua orang mereka mengatakan, coba dulu mau dengar semua orang akhir mau dengar asal saya. Coba dulu aku dengar, aku mikir aja, aku nggak bakal masuk neraka. Tipsnya aja, tipsnya. Itu nomor 1 itu butuh 2 jam. Nanti saya kasih linknya. Anda belajar sendiri, ya. Itu pun kalau dilihat. Saya udah terangkan ada al-qadar, ada apa? Ibu nggak lihat? Enggak ada. Kan ada di YouTube gitu kan. Zaman sekarang kan tinggal klik modal kuota doang, habis itu sabar dengan oh itu maksudnya. Tadi bapak-bapak yang dekat saya, oh saya baru tahu ada al-qadar. Selama ini saya, ya kalau udah lewat aja. Padahal bisa di-qadar. Itulah ibadah dengan ilmu. Ya. Ini amat sangat penting sekali tipsnya. Sekali lagi, kalau Anda merasa sholat Anda sudah bagus, sampai kapanpun Anda tidak bisa khusyuk. Ingat, Allah Allah khusyuk. Tadi saya sholat duha, bersama saya ada orang Arab. Saya Al-Fatihah, ini sama-sama takbir itu. Al-Fatihah Abi udah kelar 2 rakaat, kebayang gak sih? Saya Al-Fatihah Abi udah kelar, sampai di besok mati pun begitu sholatnya. Pak RT kasih edaran, ini dekat lagi lebaran, baik maling hati-hati. Anda setiap malam pasti mau dicek. Kalau istri mau tidur, udah dicek belum? Oh, cek. Kan betul. Itu baru isu banyak maling. Halo?
Apalagi dapat bocoran halus dari para penjahat, rumah Anda jadi sasaran, kira-kira bisa tidur. Kalau bisa, CCTV, Kompol Satpam datang, udah sih malam ini kita begitu serang. Salat Anda harus merasa tidak diterima. Dan salat saya tidak diterima, maka Anda berhati-hati. Jadi perilaku berhati-hati. Kalau respon negatif thinking, semua tindakan preventif itu harus berdasarkan negatif thinking. Kenapa mobil Anda kunci? Karena takut. Subhanallah. Sekarang saya tanya bapak-bapak ini, kunci kita itu orang lain bisa masuk gak sekarang di kamar kita? Bisa, maksudnya gak bisa, orang begitu doang, ya kan? Tapi Anda merasa aman, karena hotel di mana-mana aman, insya Allah, betul. Duitnya berserakan mana-mana, nanti ditata sama yang servis kan, rata-rata gitu di hotel. Karena merasa nyaman sih. Puasa ribut lagi, kok merasa pemerintah nggak usah ribut, santai aja, insya Allah aman. Maka sesuatu yang aman itu Anda akan santai, tapi merasa tidak aman, Anda lebih hati. Maka rasakanlah salat Anda, puasa Anda tidak diterima. Bangun itu dulu. Maka Anda berhati-hati. Saya hati-hati, apa yang saya ngomong di HP ini bener kan? Apa yang saya buka di WA ini bener kan? Betapa banyak orang puasa tapi bini orang dimuah-muahin. Suami orang aku sayang. Suami orang hancur banget. Jangankan puasa, soalnya kagak diterima, semua gugur. Sekarang Anda bisa sama cerita aja. Ya sombong itu. Nanti ketika saya ketemu Allah balikin. Belum mati. Maka itu bangun dulu rasa kekhawatiran, maka terjadilah tindakan preventif yang dahsyat. Menjaga itu, bapak-bapak ibu, gimana anak kita panas 39, 40, Anda pasti ke dokter, betul nggak? Santai aja dulu, bapak ibu. Ngomong banget, betul di 41. Gimana? Kekhawatiran itulah Anda akan buat perilaku menjaga. Takwa itu menjaga. Bahasa Indonesia takwa itu menjaga. Saya tuh kadang-kadang nggak ngerti. Orang sholat di tanah suci udah jauh-jauh sih. Orang bapak-bapak dari berapa orang travel. Oh, udah jauh-jauh, udah bayar pakai dolar, gitu. Sampai susah apa? Saya doa yang kedua setelah jalan saya bersyukur lagi. Begitu pada tidur-tiduran sampai sejadah saya sejadah masjid. Sejadah saya di mana? Ya Allah, ini bukan punya masjid, jadi masjid pun bener. Dia mau tiduran, mau bikin bantal. Dikasih apa? Dikasih orang. Sekarang Anda ibadah di sini udah jauh-jauh. Mau sungguh-sungguh. Jadi sholatnya itu takut ditolak, maka Anda sungguh-sungguh. Wudu juga yang benar. Jangan. Ini bagian daripada wajah. Lihat tangan saya. Lihat. Yang benar semua. Yang punya jenggot kasih. Hati-hati. Ini enggak. Apa ini? Dipegang. Yang jelas. Hati-hati. Jadi negatif thinking itu nggak selalu jelek, betul nggak? Padahal perilaku negatif thinking itu terjadi pada diri kita. Kenapa saya kawal itu namanya bagasi sendiri gambreng gitu? Karena yang saya pikir kalau bilang satu kasihan banget, mau tolong mau sayang gitu kan? Kita tungguin tuh. Sampai sih kehilangan ibu ini ya, gitu. Akhirnya saya depet. Mohon maaf, musuh berkawan. Tahu dia jadi udah berkawan. Kenapa dikawal? Karena negatif thinking. Jangan-jangan ada yang kelewatan. Hitung lagi 112. Bapak itu 112. Saya hitung 3 kali. 112. Itu lagi 112 itu. Pindahin lagi itu. Udah yakin. Nah. Coba cek aja tuh keteceran. Kacau banget gitu. Maka tindakan preventif itu harus berdasarkan negatif thinking. Puasa kita, Anda merasa puasa tahun-tahun dulu lagi. Halo tunggu dulu. Puasa kita harus hati-hati pikiran hati kita. Ngeliat orang, gua itu negara mana ya? Emang puasa kayak gitu. Begitu kasih tau, itu nunjukin pakai bibir. Puasa apa? Anda mencela itu dilarang. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu dilarang.
ini baru 2 detik. Nanti saya kasih linknya ya. Nanti kering itu ya. Kan? Jadi nanti saya kasih linknya. Link 1, link 2, link 3, link 4. Ada 5 link, Anda baca, oh ini tentang sholat khusyuk. Di Taman Radio Dalam kemarin kita bahas ketika bulan Rajab. Masuk bulan Syaban saya terangkan tentang puasa. Masuk Ramadan sudah nggak ada lagi kisah tentang sholat dan puasa sudah kelar. Di mana-mana orang main bola, tanding prit sudah tahu cara main bola dan latihan main bola. Di Indonesia enggak, prit cara main bola, ente back, ente penyerang, ente gawang apa? No, baru diterangin. Ketika masuk puasa baru diterangkan cara berpuasa paham nggak? Di Indonesia gitu, harusnya tidak demikian. Subhanallah. Setelah Anda puasa selama 1 bulan penuh, la'allakum tattaqun, barulah berangkat haji. Haji Anda penuh dengan ketakwaan, masya Allah. Berkumpul manusia, dia sudah tetap bersama Allah. Dia tidak pernah mengejek orang. Mau orang hitam, orang apa, orang Allah. Memang siapa yang lahir mau hitam? Gak ada, itu dari ketentuan dari Allah. Ada lagi, ya, nanti saya kasih link aja Pak Agung. Next. Alhamdulillah. Baru mungkin alhamdulillah. Silakan tanya. Baik, kemarin saya di bus berapa? Berarti nanti saya pulangnya ke 1. Jadi bus 2 jangan karena Pak Ustaz Arvin pindah. Supaya nanti gak diomelin saya. 1 bus doang. Nanti saya kasih ilmu-ilmunya kan. Mudah-mudahan kita puasa tahun ini harus berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Sholatnya pun harus berbeda. Katakan dalam hati kita, jangan-jangan puasa saya compang-camping. Ya, jangan-jangan sholat saya compang, dan saya harus perbaiki sebaik-baik. Jangan merasa top. Kan redaksi Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Kata-kata untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Hanya orang yang merasa belum baik sajalah yang mampu berpikir bagaimana yang terbaik. Kalau orang merasa sudah baik, tidak akan berpikir gimana yang terbaik. Halo? Saya ulang-ulang itu cepetannya, jadi status WA. Kalau orang merasa sudah baik, tidak akan berpikir gimana yang terbaik. Betul nggak? Anda merasa sholat Anda udah hebat, udah nggak sampai tua begitu. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai besok mati loh gitu. Puasanya, sholatnya tidak terupgrade, tidak rasa bersama Allah, nggak ada. Padahal takwa itu adalah rasa. Oke, ada manfaatnya kita ngobrol. Alhamdulillah. Kadang kita ngerasa pas-pas bentar. Ya itu tadi, jangan-jangan sholat kita nggak diterima. Itu termasuk dari setan bukan sih tadi? Iya pas kalau kita harus Sudah menjalankan apa sebelum? Sudah menjalankan. Kalau sudah menjalankan, tawakal Allah. Kalau belum menjalankan, harus ditumbuhkan. Maka itu was-was itu curhatan sahabat yang tadi saya cerita. Soal saya kayaknya nggak diterima ya Rasulullah, ingat Allah, ingat saya Allah. Ya udah perbanyaklah sholat sunnah. Untuk yang menjahit yang compang-camping tadi ibarat baju kita. Ini istilah hadis semua, bukan dari saya, dari Nabi. Ya. Rasa takut itulah yang dicintai oleh Allah. Yang repot orang gak ada rasa takutnya. Kisah. Tapi jadi praktekin. Ini hadisnya banyak, hadis kursi. Jadi kebetulan saya tuh ada kajian hadis per lembar. Ini tulis gini. Lebih dari 1000 halaman. Kajian hadis kursi. Di Cinere, di Masjid Baitur Rahman. Dan itu ada kajian tentang orang yang sangat dicintai oleh Allah dan orang yang takut kepada Allah. Dan orang bertakwa yang sesungguhnya adalah orang yang merasa takut kepada Allah. Surat 21 ayat 40. Surat 21 ayat 40. Saking takutnya ada seorang ayah menginstruksikan kepada anak-anaknya, ini apakah ayah ini orang yang baik atau tidak? Karena ayah tidak merasa jadi orang yang baik. Kata anak-anaknya, istrinya semua, kau sudah baik sekali. Ayah kau jadi ayah yang baik, dua kecil luar biasa. Tapi dia merasa belum baik. Itu perbedaan.
gini aja, nanti kalau saya mati dibakar, udah dibakar dihalusin, kers sampai jadi debu, nanti tebar ketika di laut, ketika ada ombak besar tebar, atau ada badai tebar, supaya saya gak ketemu Allah. Kalau ketemu Allah mesti saya disiksa. Singkat cerita dia wafat dan dikerjakan itu. Bapak-bapak ini nggak usah wasit kayak gitu. Ini hadisnya banyak. Hadis-hadis surat Bukhari aja beberapa versi. Belum hadis-hadis yang lain. Ini kisah orang-orang sebelum Rasulullah SAW. Kita berjalan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syariat orang terdahulu. Ini harus ingat konteksnya. Hadisnya banyak sekali. Kisah ini banyak sekali. Saya hitung hadis yang sahihnya itu ada 13 hadis. Dan itu harus panjang-panjang. Apa yang terjadi? Ketika dibangkitkan manusia dari kubur, ditanya, kenapa engkau bakar diri kamu? Bilang, karena aku takut engkau ya Allah. Langsung masuk surga. Jadi kalau kita ada rasa takut pada Allah, itu yang paling mahal. Dan itu paling tinggi. Surat 21 ayat 49. Lihat tangan saya. Maka lihat tangan saya. Lihat, ini great, ini great. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa. Ini grade tertinggi. Ya Allah, aku minta cinta engkau dan surga. Ini kita ingin, semua juga mau. Lindungilah aku ya Allah, takut dari murka engkau dan api neraka. Ini yang paling tinggi. Kalau anda sudah level ini, Masya Allah, rumah tangga anda itu Masya Allah harum banget. Karena takut sama Allah. Urusan anda dibereskan semua oleh Allah. Percaya, semua, nggak ada yang susah. Menang rasa takut ini yang susah. Kita takut yang sifatnya duniawi sekarang. Yang lucu, kita takut kopi panas kita gini aja nggak berani, tapi nggak takut sama Allah. 13, angka 13 ditakutin ini. 13, surat 13 ayat 13. Itu rang petir, bang. Suara kayak petir, itu yang petir takut sama Allah. Kita takut sama listrik, takut tegangan tinggi, sutet ya. Takut dengan petir, tapi tidak takut dengan petirnya takut sama Allah. 13 nanti dilihat. Rasa takut itu susah. Ya Allah, aku minta cinta engkau dan surgamu, dan lindungilah aku dari murkamu dan api. Ini level tinggi. Maka rasa takut pada Allah itu yang susah sekali dibangun. Orang menjalankan perintah Allah gampang, menjauhi larangan yang susah. Betul. Sholat, oke sholat. Tapi habis sholat dia bersih. Habis sholat dia nyolong. Habis sholat dia tipu-tipu. Habis sholat cucuk. Yang elek. Dia sholat, dia puasa, dia menjalankan tapi belum tentu jauhi larangan. Dan bapak kita gagal di sini. Bapak ibu kita adalah Adam dan Hawa. 7:27 juga. Ya Bani Adam, hai manusia, jangan seperti bapak ibu kalian yang terusir dari surga, dari rahmat Allah. Ini sudah diingetin. Pada rakaat awal ketika kita surah Al-Baqarah, uskun anta wa zawjuka jannah, hai Adam dan Hawa, tinggal di sini. Tinggal itu perintah. Wa kula, makanlah. Terserah anda, minha hasyukur. Terserah anda. Itu perintah, dikerjakan sesuai dengan hawa nafsu. Benar, menjalankan. Wala taqrabu hadhihi syajar. Jangan dekat pohon ini, itu larangan. Manusia gagal di larangan. Setan gagal dari perintah. Usjudu di Adam, sujudlah kamu Adam. Nggak mau sujud. Kita gagalnya bukan di perintah, di larangan. Karena semua orang bisa menjalankan perintah Allah, belum semua orang mampu menjauhi larangan itu harus ada rasa takut. Maka takut pada Allah adalah rasa cinta yang dahsyat. Cinta semua orang mengatakan cinta, tapi ada nggak cinta Allah? Enggak, cinta nggak ada yang berani. Cinta Allah, masa jalan terus. Nah ini yang berbahaya. Oke, alhamdulillah. Saya itu saja teman-teman. Oke, semangat terus ibadahnya Bapak-bapak Ibu. Baca Al-Quran, hafalkan Quran. Ya, setiap saat kita dekat dengan Al-Quran. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mutaif ta'al. Ada lagi teknis Mutaif. Ustaz Mafhum, Maklum sini.